Aku waktu itu juga BCL segala macam, Agnes Mo udah dari zaman dulu udah. Enggak lah, iman gue kuat tau. Jadi gue bertahun-tahun di situ, gue aman sampai sekarang. nanti mama pada negatif thinking loh ini semua. Bukan ketawa Jadi habis itu buka Jakarta Padang, tapi ternyata klien gue itu lebih banyak di Padang. Kenapa? Karena begini, mungkin salah satu karakter daerah itu berbeda ya. Karakter daerah berbeda, akhirnya interest dari klien juga berbeda, dan market berbeda, style juga berbeda. Karena karakter dari rancangan gue yang private lainnya, yang first lainnya itu, nah yang ini nih banyak klien, ya kan, terus detailnya banyak. Nah itu kan karakter Padang banget, bener karakter Padang banget. Jadi akhirnya butik di Padang itu lebih berkembang daripada Jakarta. Lama-lama kan banyak yang bilang kenapa nggak buka di Jakarta. Di Jakarta waktu itu pernah buka, tapi akhirnya memang di Padang itu lebih menjanjikan. Jadi akhirnya gue terusin yang Padang. Nah itu tahun berapa itu ya? Lama lah, dari 2005 itu. Dari 2005 itu terus lama-lama ini kenapa masuk ke TV ya tadi ya, padahal ya lu sih kemana-mana ada lagi ya. Ada ini gua kenalin tuh, ini istri saya tuh, kecil kecil daripada muka gue. Kak, dia turun ngapain? Dia mau potong celana, dia pikir karena klubis kali di sini. Bang mau potong celana kata dia. Sama tunggu aja ya. Iya, Tumi, ya gitu. Boleh. Tumi lemon steam ya. Dia mau bikinin gue Tumi lemon steam. Tapi mau bahan kenapa? Kenapa? Tahu? Kenapa? Bahannya sama bacanya ketawa mulu, batal puasa gue kering. Digangguin sama istri gue, foto sambung celana jeans, nanyain. Nah jadi itu, nah akhirnya jadi mulailah dunia per-instagraman ya, dan sampai bukan. Jadi ternyata benar sosial media itu sangat membantu sekali bagi kita untuk nge-branding produk ya. Facebook dulu ya, jadi dari situlah akhirnya para wardrobe di situ lihat koleksi kulit kan. Kalau dulu Rosso suka posting di Facebook, habis itu ya kan Edi Bogel kalau foto Edi Bogel posting di Facebook, saya ke gue ya kan, dilihatlah sama orang-orang wardrobe TV, wardrobe dulu nih ya, terus mereka cuma pakai lama-lama ya. Nah gua waktu itu juga BCL segala macam, Agnes Mo udah dari zaman dulu tuh udah. Akhirnya sampailah waktu itu beberapa artis yang memang kayak lu bilang, dia lihat ini kan, dia lihat label sama, nah dia
sama desainernya, karena mungkin menurut mereka nyaman kan pakainya kan. Nah akhirnya gue ketemu Awas kenapa? Cuma lagi bulan puasa, maafkan aku ya Allah, ya Allah. Ya maksudnya ceritanya enak, gue bilangin begitu. Setelah itu gue kirim baju ke Jakarta, gue fittingin langsung. Akhirnya lebih sering itu dulu di Antv, di Trans TV, di Indosiar. Nah akhirnya lebih sering tuh di Indosiar. Akhirnya gue ke Indosiar pasangin baju, setelah itu pulang udah kayak gitu terus kan. Bajunya ditinggal, nanti di laundry dikirimin balik ke kita kan. Nah akhirnya lama-lama gue kenal beberapa artis yang kenal. Dulu kan mereka hanya cuma tahu brandnya aja kan. Setelah itu, ini mulai pertama kalinya gue muncul. Waktu itu ada salah satu stasiun TV ulang tahun bintang tamu, maksudnya artis utamanya Syahrini. Ya, Jess. Nah, tahu sendiri waktu itu Syahrini sama desainer dia yang lama ada masalah kan? Tahu ya. Nah, habis itu udah dipresentasikanlah gue apa segala macam ini kan. Gak gampang. Dia lihat dulu semua track recordnya apa, habis itu karya dia pernah ikut apa, siapa aja yang pernah pakai baju dia, kayak gitu ya. Sampai akhirnya diterima, udah skip ya karena panjang ceritanya. Diterima, udah waktu itu gua pakai baju Syahrini. Nah dari situlah akhirnya nama gua muncul ke atas, akhirnya sampai ke Dayanti, DJ Agnes Mo, kayak gitu. Nah waktu di Syahrini itu dia kan suka tarik desainernya ke infotainment ya. Suka ya, kalau dia di wawancara ini baju siapa, kan baju suka aneh-aneh tuh. Nanti kan infotainment tanyain itu baju siapa, suka narik. Gue gak pede buat muncul ke kamera, gue gak pede, nggak mau. Jadi waktu itu gue pertama kali muncul di TV itu waktu ngurusin Krisdayanti. Karena memang di skenario acaranya itu dia harus di styling sama desainernya, dan itu mesti diliput kan. Mau nggak mau gue mesti muncul, masih culun banget. Ya udah akhirnya muncul lah. Nah setelah itu di Indosiar kan ada ajang pencarian bakat Tempo. Dulu di Indosiar kan desainernya teman kita. Hah? Gak ikut doang. Ya, tapi gua nggak tahu ada apa dan alasannya kenapa. Akhirnya kan ikut pindah ke stasiun TV satu lagi, digantikan sama Opa Samuel. Ya. Setelah itu nggak tahu kenapa itu pihak TV akhirnya pengen mencari desainer muda yang aktif, yang sedang aktif, yang keren juga. Jadi dicari desainer muda yang lagi aktif, yang keren, dan lagi naik daun. Nah waktu itu gue lagi naik daun karena pegang Syahrini kan. Nah setelah itu dipresentasi, gue waktu itu nggak mau nih, dalam bayang gue, gue nggak mau nih tampil di TV, kata gue kan, berarti mesti joget-joget kayak Igun, mesti ngelawak segala macam, gue kan nggak bisa. Aduh gue nggak mau. Kenapa? Tapi yang gue bayangin, gue nanti kata nyokap gue, kata keluarga gue, udah nggak apa-apa, tenang aja, kata dia kan. Ya udah akhirnya udah terima, dipresentasikan ke atas, akhirnya oke. Jadilah gue pesen guru waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah yang tadi gue takutin itu banyak
omongan atau komentar negatif, ternyata alhamdulillah banyak yang positif. Ya, ini alhamdulillah sampai sekarang people lovers ini. Kalau dulu ada juga, ada fans gue yang namanya main koma juga, waktu gue masih sendiri, waktu gue belum masih koma gitu. Dan ternyata tau gak lu, ternyata benar gue mesti joget-joget di TV itu. Dan gue malu banget tahu pas lihat postnya, kan suka di repost sama orang kan, aduh malu banget lihat gue joget kayak gitu, ya Allah. Halo Beb, Savana apa kabar? Halo Bani apa kabar? Banget. Tuh nonton live tidak jadi masak, gak usah masak gitu. Ini nih biar nyeroknya tuh, bacain tuh. Sambil masak aja bawa handphonenya. Teman-teman bawa handphonenya ke dapur. Dan jadi penyanyi juga katanya. Iya, sekarang nyanyi ya. Iya. Jadi memang benar kehadiran, maksudnya jadi gua mau bilang ini, ternyata memang benar kehidupan kita dan perjalanan hidup kita tuh memang sudah ada skenario dari Allah loh. Gue percaya itu. Seperti yang misalnya tadi gue nggak mau di TV, ternyata memang jalannya gue harus di situ, ya kan? Habis itu waktu itu sempat gue nggak suka lihat gue joget-joget di TV, maksudnya gue nggak nyaman kan, termasuk dan mesti beginilah, mesti tahu sendiri kalau di TV kan mesti diaturin, mesti begini, kadang-kadang nggak sesuai dengan hati kita kan. Akhirnya gue sampai bilang waktu itu sempat season 1, season 2 terus ada acara apa, gue mau udahan gitu loh, serius mau sempat udahan karena menurut gue kayaknya ini bukan dunia gue gitu loh. Terus gitu loh, kayak maksudnya nggak gue gitu loh, mungkin dunia gue lebih cocok di dapur gitu, maksud gue di belakang layar. Di belakang layar kan pada dasarnya sebenarnya orangnya nggak pedean memang dari itu, tapi keadaan yang membuat gue harus muncul kan. Akhirnya kontrak membuat gue harus tetap lanjut satu kontrak. Satu lagi waktu itu asisten gue, manajer gue yang ngurusin waktu itu, tanpa dia tahu gue sebenarnya udah nggak mau, tapi ternyata dia udah mengokekan sebuah acara program yang udah dia okekan, mau nggak mau gue ikut kan. Nah itulah LIDA 2019 itu. Ternyata skenario Tuhan memang seperti itu, gue harus ikut itu karena gue harus ketemu dengan Viko itu. Menurut gue menurut gue seperti itu. Ternyata memang Tuhan itu memang sudah punya skenario buat kita gitu. Jadi kita tinggal jalanin. Kadang-kadang kita harus bersyukur ya dengan semua yang kita dapat, yang kita punya gitu, ya kan? Benar nggak? Iya benar. Kadang gue heran juga kenapa mesti gue gitu loh, kan banyak desainer yang lainnya, tapi sebenarnya kenapa mesti gue itu bukan berarti gue lah yang hebat dari yang lainnya. Ternyata memang bukan seperti itu. Ternyata memang ada jalan-jalannya yang memang seperti itu gitu. Takdir tuh banyak yang bilang sudah takdir Allah tuh. Dalam bayangku gue akan nyanyi bikin video klip, aduh ya jauh banget panggang dari api kan. Sekarang gue mesti nyanyi, mesti apa gitu loh. Di rumah? Kenapa? Oh iya ya ada terus Iya, jadi
Jadi gini, jadi yang label pertama gue itu yang first line itu yang private order yang Puma Haute Camel yang bajunya seperti ini, terus seperti ini, gitu ya. Yang maksudnya yang baju ala-ala kultur gitu, yang evening dress ya. Jadi ini private line gue itu Puma Haute Camel. Nah waktu itu kan kita semua memang disarankan punya second label ya, ready-to-wear. Nah waktu itu gue udah mempersiapkan second label gue udah ada, jadi tetap berbau ini tapi itu lebih ke ready-to-wear deluxe, jadi yang begini tapi lebih ringan itu ya terlalu banyak payet. Itu brand ketiga. Cuman setelah adanya Vivo Lovers ini, maksud gue begini, ini kan sudah banyak mereka dan banyak juga permintaan mereka pengen pakai baju hasil dari sentuhan gue. Akhirnya kita bikin label ketiga. Jadi label kedua ini kita pending dulu. Iya. Saking cintanya sama Vivo Lovers, bener. Saking cintanya sama Vivo Lovers kan banyak dari mama Vivo Lovers pengen pakai baju sentuhan gue, tapi nggak mungkin dia memakai yang ini menurut mereka. Jadi kita bikin yang red, harganya yang terjangkau. Akhirnya kita bikin brand ketiga itu Vivo. Ya, Vivo. Kenapa? Baru beberapa bulan ini. Tapi waktu itu sebenarnya brand Vivo ini udah kita siapkan dari gua waktu baru-baru kenal sama Vivo, belum nikah. Cuman nggak gua launching. Kalau gua launching sebelum nikah ternyata gua nggak jadi sama Vivo, terus gimana dong? Iya, hati dong jadi Vivo aja, nggak mungkin kan? Jadi baru kita launchingnya setelah nikah. Jadi itu brand ready to wear gua yang ketiga. Jadi brand keduanya disimpan dulu. Nah, brand ketiga ini inspirasinya memang Vico sendiri. Jadi gaya-gaya baju yang dipakai sama Vico. Terus karena itu modest wear kan, karena banyak ibu-ibu Vico ini kan pakai hijab. Jadi bajunya lebih terbuat yang pakai hijab gitu. Rate harganya berapa? Yang ketiga rate harganya dari 150 sampai 500 ribu paling mahal. Ayo buat di sini yang belum beli baju lebaran, ayo segera meluncur ke Instagram Vivo_contemporary modest wear ya. Jadi walaupun paling mahal 500 ribu itu, sampai sekarang belum ada harga bajunya yang mencapai 500 ribu. Jadi paling mahal 450 ribu itu paling mahal. Itu untuk baju gamis. Lalu tujuan yang mau samaan bajunya sama Vico, sama gue, ayo segera di Instagram ya. Meluncur ke Instagram Vico. Ada kali aja ada arisan Vivo Lovers. Ada memang. Ada. Jadi sudah ada beberapa daerah yang pesen mereka seragaman. Jadi ini udah ada yang kita kirim itu ada sekitar 60 orang, 50 orang mereka minta seragaman. Ya udah, nih buat Vivo Lovers daerah lain yang belum punya baju seragam